Oh, ini tuh seperti kisah hidup saya ya. Ya, Saya dulu itu kan juga orangnya pemalas banget ya kan. Apa-apa suka nunda kerja. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aji Suduan Muhtar di podcast AA. Kali ini saya tidak sendirian, didampingi narasumber kita, Angger Nugroho. Terima kasih kepada Anda yang telah mengundang saya ke podcast AA ini. Saya sangat beruntung sekali bisa diundang ke sini untuk kita ke depannya ngobrol-ngobrol ya kan. Apa kabarnya Angger? Alhamdulillah kabar saya hari ini adalah sehat sekali. Oke, bagaimana kesibukan hari-hari ini? Kesibukannya tuh ya kesibukan sebagai seorang mahasiswa aja sih, kayak ngerjain tugas, dan sekarang juga banyak tugas-tugas buat UAS juga kan, jadi ya begitu aja. Oke, sangat menarik. Oke, Menarik kali sekali. ini Saudara Angger kita akan ngebahas tentang pendidikan untuk kehidupan. Hmm. Apa sih dalam benak pikiran Saudara Angger saat mendengar kata pendidikan? Mungkin dari pandangan Saudara Oh, Angger. dari pandangan saya, menurut saya tuh pendidikan itu suatu hal yang harus dipelajari, maupun dari internal maupun eksternal Oke, gitu. oke. Internal sama eksternal. Internal sama eksternal. Oke. Pengalaman pendidikan Saudara Angger nih. Nah, Selama menempuh dari SD sampai sekarang gimana pengalamannya pendidikan? pengalamannya saya dari SD menuju sekarang itu ya lumayan bisa dibilang. Jadi dari SD yang rendah, semakin hari kan semakin nambah jenjang pendidikan tuh kan semakin bertambah ilmu ya. Ya aman-aman aja sih, berjalan sesuai rencana aja. Oke, sesuai rencana ya. Hmm. Nih, gini kan, pendidikan tuh sangat penting kan ya. Hmm. Menurut ya. Tapi apakah pendidikan itu bisa dicari secara formal ataupun informal? Bagaimana pendapat Angger? Apakah harus formal saja kita berpendidikan? Apakah informal juga kita butuh? Sebenarnya kita butuh dua-duanya juga. Keduanya soalnya biar balance aja, pendidikan itu bisa dicari dimanapun. Oke, menarik. Menarik sekali Oke, temanya. Eh, oke, begini nih. Mungkin kita ini nih kan malas kan ya. Hmm. Bagaimana pandangan Saudara Angger tentang sifat malas kita yang di dalam ini biar bisa belajar tuh makin asik, bukan hanya malas. Oh, ini tuh seperti kisah hidup saya ya. Ya, Saya dulu itu kan juga orangnya pemalas banget ya kan. Apa-apa suka nunda kerjaan. Cuman kita harus berpikir lagi kalau kita itu harus melawan rasa malas kita yang ada di diri kita sendiri untuk ke depannya lebih maju lagi kan, biar berkembang. Kalau kita nggak ngelawan rasa malas itu, maka hidup kita tuh bakal stuck di situ-situ aja. Oke. Hmm. Begini ya, oke. Pandangan dari keluarga, nih, orang tua nih. Pendidikan awal tuh kan dari keluarga nih. Ya, Gimana nih ngebentuk Saudara Angger yang sekarang dididik dari keluarga? dulu sih dalam pendidikan keluarga, waktu masih SD, saya masih diajari oleh keluarga saya, oleh ayah saya, ibu saya. Terus sejak itu cuman sampai kelas berapa gitu, pokoknya sampai SD. Setelah itu saya melanjutkan pendidikan dengan orang lain, saya dibimbing oleh orang lain, diserahkan sama orang lain karena orang tua saya itu sibuk kerja, jadi ya udah begitu aja. Apakah pendidikan di dalam rumah, di lingkungan keluarga sangat penting tidak? Menurut saya itu sangat penting sekali ya kan, soalnya kan keluarga itu hmm, gimana ya, yang selalu support kita ya kan, Awal kita selalu belajar iya, kata-kata kan dari iya, semangat keluarga. kita dari dulu juga sebelum kita lahir, orang tua kita, lingkungan rumah
selalu ngedidik kita. Misalkan kita baru lahir nih berapa bulan, ngajarin kita cara merangkang, Ya, berdiri, berbicara. berjalan, berbicara. Nah, itu semua dari kecil, sudah dilatih dari kecil gitu. Oke. Mungkin gini ya, Saudara Angger, kan tiap individu tuh berbeda kan. Hmm. Ada yang metode belajar tuh secara langsung praktek, ada yang teori, ada yang logika. Nah, menurut Saudara Angger bagaimana tentang individu-individu berbeda itu cara eh, apa ya? Menjuruskan metode belajarnya gimana? Kalau saya sih lebih senang ke teori, cuman teorinya itu berapa persen, sisanya tuh praktek. Jadi setelah kita teori, kita langsung dipraktekkan agar paham gitu. Nggak Oke, cuman teori terus prakteknya nanti kan. Jadi ada teori langsung dipraktekin, biar pola pikir kita juga berkembang. oke, oke. Sekarang lebih ini ya, eh, kan setiap mahasiswa ada yang salah jurusan nih. Hmm. Bagaimana menurut Saudara Angger, pandangan Saudara Angger menanggapinya? Saya dulu waktu SMK juga saya merasa salah jurusan sih. Cuman dari pandangan saya berpikir bahwa salah jurusan itu ya bukan itu. Intinya itu kita udah mendapatkan ilmu-ilmunya gitu, yang Oke, ada yang kita pelajari di jurusan itu kan. Ya, yang penting yang kita cari itu ilmunya, bukan masalah salah jurusan. Pasti setiap orang itu harus belajar dulu dari oke. awal. Emang jurusan susah, cuman mau nggak mau kita harus pelajarin dong. Mungkin Gitu. lebih menikmatin proses kali Iya, ya. menikmati proses Oke. juga itu. Gini kan, kita ambil ininya aja. Kita kan di negara Indonesia kan. Negara Ya, Indonesia, saya melihat artikel negara Indonesia tuh peminat bacanya terbawah ketiga. Bagaimana nih menanggapin? Sedangkan ilmu pendidikan itu awalnya kan dari buku kan, itu jendela dunia. menurut saya ini juga yang harus diawasi orang tua kepada anak-anaknya soal apa waktu belajar harus diatur kan. Jadi kita kayak dari kecil tuh udah dilatih, udah dibiarkan gitu saja kan sama orang tua kita, kayak main HP, main-main keluar, cuman nggak diwaktuin gitu. Oke, HP itu sangat ngaruh sekali apalagi media sosial. Cuman baiknya itu di media sosial kita bisa membaca melewati web, blogger, oke. maupun artikel ataupun jurnal ya kan. Mungkin itu sisi baiknya. Mungkin ini kali ya, memanfaatkan sosial media untuk kita Ya, berkarya atau mencari ilmu. iya. Tidak hanya scroll atau apapun lah. Cuman kan anak sekarang juga banyak kan main gadget cuman buat main game, scroll media sosial seperti Instagram, TikTok, kayak ngeliat video itulah ya kan. Mungkin lebih apa ya ditata aja, dibagi waktunya. Lebih ya balance aja kali ya. Iya, lebih Ya. balance. Mungkin budaya literasi di kita kurang nih ya. Hmm. Gimana ya? Cara kita buat ngerangkul nih anak-anak kan untuk budaya membaca buku, mungkin dari pandangan Saudara Angger aja gitu. Gimana nih? Menurut pandangan saya, kita kan misalkan suka baca buku nih, Ya, kita menceritakan isi buku itu kepada orang yang suka males ya kan, terus menceritakan kata-kata penting, hal-hal penting, ya gitu. Jadi harus diceritakan supaya orang itu tertarik untuk membaca. Kan kadang juga ada di suatu buku itu kayak kata-kata motivasi. Nah, oke, oke. orang kan suka ngeliat itunya kan, mungkin Hmm. dari kata-kata itu yang bikin orang tertarik juga buat ngebaca buku itu. Ya, mungkin harus tertarik kali ya. Jadi dari Iya, sampul dari kata-kata judul. biar bisa ngerubah gaya hidup juga sih itu nggak. Oke. Bagaimana kan sekarang Saudara Angger kuliah nih. Ya, Bagaimana perasaan dari transisi SMA ke kuliah nih? Secara eh, pendidikan. itu jauh sekali ya. Menurut saya waktu saya sekolah SMA itu
apa-apa masih disuapin sama guru, kayak tugas kan harus dikasih tahu dulu. Kalau di SMK tuh kita harus cari tahu sendiri, apa-apa tuh cari tahu sendiri gitu. Cuman dosen ngejelasin sepintas doang, itu sangat berubah drastis sekali sih. Oke. Kalau di kuliah ini lebih mencari sendiri berarti. Iya, bisa nambah ilmu juga, Oke, tambah mindset, cara pola mindset, pikir. pola Oke. pikirnya, biar berpikir lebih kritis lagi. Oke. Oke, teman-teman, maaf tadi ada kesalahan teknis. Baterai kamera Kita kita habis. Oke, Saudara Anggir, pembahasan kita tadi sampai mana? masalah apa ya tadi, kalau nggak salah sistem pendidikan deh. Oke, gimana nih sistem pendidikan di kita nih? Sistemnya tuh masih kurang ya, soalnya dari pemerintah juga kadang suka ganti kurikulum gitu, sama ya dari segi apa namanya tuh beasiswa seperti KIP, KJP itu masih Oke. belum merata juga kan. Oke, mungkin itu sasaran utamanya tuh buat siapa nih? Sasaran yang paling penting, Mungkin kelas menengah ke bawah kali ya, bikin. atau kelas menengah ke tengah bisa jadi. Oke, oke, pendidikan di Indonesia ya. Iya, Mungkin ada kesimpulan lah dari topik kita yang kita bahas dari awal sampai sekarang nih. Saudara Anggir, pandangan Saudara Anggir tentang kesimpulan pendidikan tuh penting untuk kehidupan bagaimana? menurut saya pendidikan itu sangat penting untuk kedepannya, karena kita bisa berubah dari cara berperilaku kita, cara berpola pikir, dan lain-lainnya. Mungkin itu aja sih dari saya. Mungkin untuk bermasyarakat kali ya, Masyarakat juga bekerja. bekerja penting juga itu, Oke, berarti dalam bersosialisasi juga bahwa pendidikan tuh sangat penting ya penting banget untuk kehidupan. untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan tuh gak hanya secara akademik, Ya, bisa non di luar akademik juga non bisa akademik kan. juga bisa. Mungkin segitu ya. Oke teman-teman, mungkin pembahasan kali ini tentang pendidikan sangat penting untuk kehidupan sampai sini. Kesimpulan dari saya, pendidikan tuh sangat penting untuk keberlangsungan kita hidup, agar kita bermasyarakat dan bekerja atau lebih bermoral kali ya. Mungkin segitu. Mohon maaf bila dari kata-kata kami ada kesalahan, Mohon maaf atau sekali, ucap ada pihak yang terkena atau atau gimana. yang ada yang tersinggung, kami mohon maaf. Kami izin pamit. Podcast AA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.